Ya Bapak, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang makna ya, Siap. khususnya makna dan juga kajian-kajian apa yang bisa diteliti dari Dok Ponorogo. Sekarang ini saya mau tahu terkait kira-kira perannya kampus itu bagaimana dalam upaya melestarikan budaya reog, selain kita melakukan penelitian dan juga diskusi-diskusi tentang reog Ponorogo. Ya, saya kira peran kampus sebagai institusi akademik itu sangat vital, Mbak, sangat penting untuk mewarnai perjalanan pelestarian dan pengembangan seni reog Ponorogo. Saya kira tidak kampus UMPO saja, jadi kampus yang lain di Ponorogo ini juga sangat ditunggu kontribusinya terhadap pewarisan dan pelestarian reog Ponorogo. Kenapa? Karena reog ini dalam perspektif warisan budaya tak benda dunia UNESCO itu tidak saja terkait dengan pentas, tidak terkait dengan berapa jumlah pentas, berapa jumlah orang yang melakukan seni reog Ponorogo. Tidak itu saja, tetapi juga bagaimana reog ini terus dikaji, dievaluasi, dikaji, kemudian untuk bahan atau untuk basis pengembangan. Nah, ini perlu kehadiran institusi akademik, perguruan tinggi. Nah, UMPO secara khusus ini memang sudah sejak awal mendeklarasikan dirinya untuk ikut mewarisi budaya reog Ponorogo ini. Ya, salah satu yang dilakukan adalah upaya pelestarian dan pengembangan. UKM adalah salah satu bukti bahwa kehadiran kampus ini ingin juga berkontribusi terhadap pengembangan pelestarian dan pengembangan seni reog Ponorogo dari sisi mahasiswa. Kemudian dari sisi dosen dengan 7 fakultas, satu pasca, kemudian dengan 28 prodi, ini saya kira sangat-sangat ditunggu kontribusinya. Sekalipun hari ini sudah cukup banyak ya, Mbak, dosen-dosen kita yang meneliti reog dari berbagai aspek, dari sisi nilai-nilainya, dari sisi sejarahnya, kemudian dari sisi instrumentalnya, termasuk yang terbaru itu dari sisi sensor, alat sensor terhadap keaslian bulu merak dan kulit macan. Dan ini penting karena nanti terkait dengan pendataan, pendataan seni reog Ponorogo terkait dengan keaslian itu. Karena ketika sudah dipoles batik itu bagus, Mbak, ya. Jadi pembatiknya itu bagus, atau mungkin nanti dari sisi robotnya itu bagus, maka sulit membedakan yang asli dan yang tidak asli. Maka kehadiran sensor, alat sensor keaslian dadak merak ini akan menjadi sangat urgent kehadirannya. Dan ini sudah diserahkan ke Yayasan Reog Ponorogo dari timnya Pak Heri, Pak Heri Wijayanto. Nah, ini termasuk dari FKIP, ya, tim Pak Sultan, kemudian Mbak dari dosen FKIP itu yang kemarin meneliti tentang inovasi kreasi seni reog Ponorogo dari perspektif wayang golek. Nah, ini saya kira juga penting dan ini menjadi satu pilar untuk kontribusi pelestarian dan pengembangan. Cuma memang dari ketersediaan dalangnya belum mencukupi lah, ya. Nah, ini perlu ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya atau pengabdian masyarakat berikutnya. Ini saya kira pikiran-pikiran atau ide-ide yang cerdas dan dalam menyambut satu kewajiban moral dari UMPO ini, dari institusi ini yang memang kehadirannya cukup mendukung terhadap seni reog Ponorogo. Kemudian ada juga dari saya, ini adalah penelitian tentang karakter, pendidikan karakter seni reog Ponorogo.
dan sekarang sudah saya terbitkan modulnya, Mbak. Modulnya. Modul Baik. pendidikan karakter itu untuk MISD, SMP, MTS, SMA, MA dan sederajat. Dan itu yang sudah digunakan itu di Muhipo. Oh, Ya, sampai hari ini, dan Muhipo itu konsisten sekali nggih. terhadap upaya pelestarian dan pengembangan, termasuk yang paling aktif ya ikut festival. Nggih. Ya, kemudian paling aktif untuk memberikan nilai-nilai luhur ini ke dalam pembelajaran. Nggih. Jadi Muhipo ini saya kira jadi best practice ya untuk pembelajaran seni reog ponorogo di sekolah. Ya, kemudian pas Gontor juga sudah mulai merintis untuk pendidikan karakter seni reog ponorogo di tingkat MI. Ya, Madrasah Ibtidaiyah. Ustadz Asmi ini yang sana di sana yang sudah cukup memahami terhadap pembelajaran seni reog ponorogo. Ya, termasuk yang lain ini di SMP negeri di Ponorogo 1 sampai 5 kemarin sudah saya berikan modulnya, kemudian saya latihkan di forum workshop ya, dan saya kira perlu ditindaklanjuti pada berikutnya, pada era berikutnya. Yang belum itu adalah musik pengiring digitalisasi. Yang ini yang perlu dipikirkan untuk penelitian berikutnya ya. Dan ini saya kira juga akan sangat menunggu kinerja kreativitas dari teman-teman baik dosen maupun mahasiswa di UMPO ya, termasuk di perguruan tinggi yang lain. Tapi UMPO memang sangat concern terhadap ini, termasuk yang di FIK ya, di kesehatan ini saya kira juga sangat ditunggu kontribusi penelitiannya atau kajian ilmiahnya di aspek kebugaran, misalnya kebugaran koncoreo, kebugaran pembarong, kebugaran pengganong, ya, kebugaran warok, ya, karena nanti ketika dipentas itu memang atraksi fisik itu perlu ditopang, dan ditopang fisiknya, ditopang nutrisinya, dan itu yang bisa bicara secara ilmiah adalah dari teman-teman Fakultas Ilmu Kesehatan, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Gitu. Jadi, berarti dari reog ponorogo ini kita bisa sambungkan dari berbagai aspek, terutama di bidang kesehatan ya Bapak ya. Karena untuk dari pembarongnya sendiri memang kesehatan dan juga fisik adalah hal yang utama dalam pementasan seperti itu. Kemudian ini Bapak, di perpustakaan sendiri Bapak, ini saya juga melihat sudah sangat banyak penelitian dan juga kajian dari mahasiswa. Ini yang meneliti tentang reog, tapi mungkin perlu diupdate lagi, perlu dilihat juga untuk berbagai aspek. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya reog. Nah, kemudian ini Bapak, dalam upaya pelestarian reog itu apakah penting untuk melakukan kolaborasi atau bisa dilakukan secara sendiri, Ngoten? Ya, jadi kehadiran reogmu ya Mbak, yang di perpustakaan itu saya kira satu opsi kreativitas yang ditunggu, ya, karena di bagian-bagian penting di lembaga akademik ya, sepertinya belum ada ya, bahkan belum ada. Yang di fakultas di perguruan tinggi yang lain sepertinya kok belum ada. Saya lihat di pemerintah daerah sendiri juga belum ada pojok-pojok reog ini ya. Jadi yang bisa jadi literasi tentang seni reog ponorogo. Perpustakaan ini menjadi pilar saya kira. Perpustakaan UMPO ini menjadi pilar penting dengan sisi reogmu itu. Di situ sudah ada berbagai informasi, baik tertulis maupun dalam bentuk video, itu aspek-aspek terkait dengan seni reog ponorogo, baik dari sisi pelestarian, pengembangan maupun dokumen-dokumen penting, ya. Dan termasuk juga di sana ada benda-benda kuno, ada benda-benda klasik yang dikumpulkan, dan itu dikasih narasi ya, narasi masing-masing. Saya kira itu menjadi sesuatu banget bagi pengunjung. Dan kalau pengunjung ini dari mahasiswa, dari masyarakat Gen Z, ini sangat membantu untuk ini penguatan di bidang
pengetahuan tentang Reog Ponorogo dan pengetahuan tentang budaya Ponorogo. Saya kira ini sangat-sangat penting bagi upaya pelestarian dan pengembangan Reog Ponorogo, apalagi saat ini kita sedang ada di dalam masa-masa MONEF dari UNESCO. Ya, itu kan per 2 tahunan, Mbak. Kalau 2 tahun tidak ada progres, maka bisa ditarik sertifikatnya dan tidak lagi bisa mengajukan seni Reog sebagai WPTP di UNESCO. Karena itu Reogmu ini saya kira menjadi pilar penting baik terkait dengan pelestarian dan pengembangan seni Reog Ponorogo maupun dari aspek pengetahuan tentang Reog Ponorogo. Dan ini nanti insya Allah kita sambungkan ke Edupak yang kita rancang, kita bangun di Ngelayang itu, Mbak. Ya, di tanah hibah itu nanti kepanjangan tangan dari Reogmu yang lebih spektakuler. Ya, karena nanti kita mimpinya itu menjadi pusat penelitian dunia tentang seni Reog Ponorogo dan budaya Ponorogo, gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman ini kalau belum tahu, di perpustakaan itu ada yang namanya Museum Reogmu. Semua informasi tentang Reog, baik tulis maupun fisik ataupun juga benda-benda kuno itu juga ada di Museum Reogmu itu. Jadi kalau teman-teman, kita sudah banyak mendapat kunjungan dari lokal, nasional, dan bahkan internasional. Kita sudah mendapat banyak kunjungan dari Korea, dari Taiwan, dan bahkan dari Malaysia. Kita sudah dikenal di kancah internasional seperti itu. Kemudian Bapak, kalau saya boleh tahu nih, dulu bagaimana latar belakang pendirian Museum Reogmu ini, Bapak? Museum Reogmu ini ada dan lahir dari pencermatan yang cukup panjang ya, Mbak ya. Dan akhirnya kita menemukan pola itu di tahun 2024, meneruskan dari kepemimpinan yang dahulu. Yang jelas branding The Reog Ponorogo itu menjadi kegelisahan akademik kami di fakultas di UMPO ini. Nah, kemudian kita coba kaji, kita dalami, dan ini memang harus ada wahana, ya, harus ada fasilitas yang membincang, yang menyuarakan tentang seni Reog Ponorogo khususnya dan budaya Ponorogo pada umumnya. Dan Reogmu kemudian lahir. Ya, satu sisi untuk memenuhi amanat kampus ini yang brandingnya adalah The Reog University. Lalu yang kedua, hasil analisis ini integrasi bidang ilmu dengan budaya Ponorogo, khususnya Reog Ponorogo, terutama menjelang kita mengajukan akreditasi institusi untuk patok atau targetnya unggul itu. Nah, kita coba untuk analisis secara masif dan kemudian temu simpulannya bahwa dari produk-produk penelitian dosen, baik di penelitian maupun di pengabdian, itu ternyata bisa masing-masing prodi, ya bisa masing-masing fakultas untuk mengangkat seni Reog Ponorogo ini dari bidang ilmunya. Dan kami memutuskan bahwa ini bisa dibuat penciri, ya UMPO atau keunggulan UMPO. Dan kemudian teman-teman di perpustakaan itu sangat merespon ini, lahirlah kemudian Reogmu itu. Dari tim kemudian menyimpulkan ini penting untuk digagas lalu diimplementasi, maka lahirlah Reogmu ini. Dan ternyata benar, di kemudian hari respon positif oleh asesor gitu ya, oleh asesor BAN PT, keempat beliau menyatakan ini sangat pas ya terhadap pengembangan institusi yang namanya UMPO, karena ada di Ponorogo, di tengah bumi yang di situ lahir seni Reog Ponorogo, dan kajian-kajian telah menunjukkan bahwa nilai luhur dan seterusnya itu bisa diintegrasi ke dalam bidang ilmu. Maka kita semakin kuat waktu itu untuk membesarkan UMPO ini dari integrasi bidang ilmu dengan kearifan lokal. Reogmu ini kemudian saya kira menjadi penting untuk dikembangkan secara
lebih baik dan lebih luas nanti. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, di Museum Ryokmu ini bisa dijadikan sebagai wadah, ngerti ya Bapak? Wadah untuk menghimpun semua penelitian, kajian ataupun juga pengabdian dari seluruh sivitas akademika Unpul yang nanti agar bisa mudah untuk diakses untuk seluruh sivitas akademika dan juga masyarakat umum. Ngoten nggih Bapak. Jadi kemudian kalau kita melihat dari sisi literasinya Bapak, bagaimana Museum Ryokmu ini mampu meningkatkan literasi budaya terutama sivitas akademika Unpul sendiri? Iya, penelitian tentang budaya dan khususnya Ryok Ponorogo itu cukup banyak, Mbak. Banyak tetapi sebagian besar itu tidak terdokumentasi. Tidak ada arsip yang dikirim dari peneliti dari luar terutama ya. Jadi saya itu mesti menerima wawancara itu dari luar kota, kabupaten maupun dari luar negeri. Itu mesti direkomendasi ke saya salah satunya. Ini juga sebentar lagi ada dari Undip untuk peneliti disertasi yang sudah inden untuk wawancara. Nah, ini kelemahan kita selama ini dan mungkin juga kelemahan dari Yayasan Ryok Ponorogo untuk tidak membuat kontrak ya tertulis dengan peneliti-peneliti dari luar agar mengirimkan arsip. Nah, ini kemarin juga menjadi perbincangan teman-teman yayasan dan salah satunya mau menjaring peneliti itu agar hasil penelitiannya itu bisa diarsipkan. Ya, nah termasuk di Unpul. Nah, itu satu sisi. Kemudian satu sisi yang lain, saya kira penelitian-penelitian dosen tentang Ryok Ponorogo itu juga belum semuanya yang masuk di Ryokmu ini, di Museum Ryokmu ini. Saya kira perlu dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan pengarsipan. Literatur tentang Ryok Ponorogo khususnya dan literatur tentang budaya Ponorogo ini akan menjadi sosialisasi keilmuan, ya pengetahuan tentang seni Ryok dan budaya Ponorogo saya kira. Nah ini di Ryokmu, di perpustakaan itu menjadi nanti saya kira menjadi rujukan, ya, baik dari para pencari pengetahuan tentang Ryok maupun dari para periset, ya baik di Ponorogo maupun dari luar Ponorogo bahkan dari luar negeri. Jadi itu saya kira akan menjadi suatu yang sangat penting agar Ryokmu ini nanti meluaskan cakupannya untuk ini menjaring literatur atau literasi, terutama hasil riset. Itu sangat penting sekali, hasil riset, hasil pengabdian itu untuk bisa didokumentasikan di sini. Dan dari Unpul nanti kami sudah bersepakat untuk menjaring para peneliti yang wawancara ke kita, ya. Walaupun secara pribadi mintanya ke saya, itu nanti kita akan minta pertanggungjawabannya untuk memberikan arsip atau dokumen, dan itu kita teruskan ke Ryokmu Perpustakaan. Gitu ya. Jadi informasinya tentang Ryok pun melalui Museum Ryokmu ini juga akan semakin bertambah dan tentunya akan semakin kaya, Bapak ya. Ya, jadi harapannya nanti Museum Ryokmu itu akan menjadi pusat informasi tentang Ryok Ponorogo. Tidak hanya jadi perguruan perpustakaan tidak hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya, terutama budaya lokal Ryok Ponorogo. Nah, oke, selanjutnya Bapak ini apakah ada potensi dari Museum Ryokmu ini ke depannya, khususnya sebagai wisata edukasi ataupun ruang riset mahasiswa? Ya, jadi saya kira sangat-sangat bisa, dan bahkan ini saya melihat sangat potensial, ya sangat strategis untuk menjadi pilihan mahasiswa atau orang yang suka akademik, terutama di seni Ryok Ponorogo, untuk datang ke Ryokmu ini. Bahkan nanti saya sudah memulai ya, ini mahasiswa saya di IP dan PGMI yang memang ada mata kuliahnya itu, saya bawa ke Ryokmu kemarin. Salah satu dari
sesi 14 kali tatap muka itu salah satunya adalah observasi. Dan observasi yang saya pilih salah satunya juga reokmu di perpustakaan ini. Dan itu menjadi satu pilar yang pilar akademik yang akan mewarnai mahasiswa ketika mengambil bidang ilmu ini, terutama mata kuliah tentang budaya. Ya, dan saya kira seluruh fakultas dan seluruh prodi nanti kita upayakan untuk ada mata kuliah. Ya, ada mata kuliah. Saya hari ini belum melihat secara lengkap gitu ya. Apakah semua prodi sudah masukkan aspek ini? Ya, mata kuliah di mata kuliahnya itu ada mata kuliah budaya atau belum? Tapi yang jelas di FAI sudah ada itu ya. Nah, ini saya kira nanti bisa diarahkan untuk aspek pengetahuannya, terutama ya pengetahuan tentang seni Riok Ponorogo berbasis bidang ilmu. Dan saya kira juga akan menjadi satu warna tersendiri ketika mahasiswa nanti mencintai reog, ya ini bisa dipergunakan untuk hidup sebenarnya. Ya, jadi seniman-seniman reog itu ternyata hidupnya dari ini melestarikan Riok Ponorogo. Karena dari sisi koreografi, kemudian dari sisi angle-angle tari yang dilakukan itu ternyata menjanjikan. Bahkan hari ini menjadi satu lahan ekonomi bagi seniman Ponorogo dan terutama yang berasal dari mahasiswa. Ada mahasiswa kita, mahasiswi kita yang sudah tampil di Korea ya. Oh iya. Namanya siapa itu saya lupa, Catil Mbak ya. Itu sudah booming dan dia diakses ke seluruh negara ternyata. Yang terutama yang sudah ada seni Riok Ponorogonya. Itu saya kira cukup bagus ya. Dan ini Riokmu ini menjadi satu fasilitas yang fasilitas dari sisi akademik terutama terkait dengan pengetahuan seni Riok Ponorogo. Dan itu akan mengantarkan mahasiswa itu paham satu, yang kedua bisa menjadi sesuatu ya bagi mahasiswa untuk masa depannya. Gitu ya. Jadi potensinya tidak hanya sebatas ketika menempuh pendidikan saja, tapi afternya itu akan menjadi mungkin ladang rezeki atau bahkan bisa membantu untuk hidup, ngoten nggih Bapak ya. Gitu nggih, baik. Baik Bapak, kalau tadi kita sudah berbicara banyak hal tentang reog, kemudian maknanya, bagaimana membentuk karakter, sampai bagaimana peran mahasiswa dan juga sivitas akademika UNPO, dan bahkan sampai ke masyarakat. Nah, kemudian ini saya ingin bertanya terkait tantangannya Bapak, selaku jenengan sudah aktif berupaya untuk melestarikan budaya Riok Ponorogo. Tantangan apa yang mungkin jenengan rasakan selama ini? Baik, untuk pertama tantangan dari bahan baku Mbak. Bahan baku ini terutama yang terkait dengan bulu merak hijau, ini masih impor dari Cina dan dari India terutama itu. Kalau yang dari lokal itu dari Banyuwangi ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh teman-teman Ponorogo. Jadi harus ada peternakan merak yang masif di Ponorogo. Karena ini juga menjadi item dosir yang di UNESCO yang harus dipenuhi. Jadi kalau bahan bakunya masih impor, nanti akan dipertanyakan ya untuk keseriusan dari masyarakat Ponorogo, dari pemerintah daerahnya sampai masyarakatnya ini terkait dengan bahan baku ini. Jadi terutama untuk bulu merak. Kalau macan ya, kulit macan ini sudah bisa diganti dari kulit kambing. Kemudian dari bahan baku rengkeknya, caplokannya itu ada pohon dadap. Pohon dadap ini juga masih impor dari kota lain, ya terutama dari Pacitan. Nah, ini bisa ditanam oleh masyarakat Ponorogo bahkan di zona-zona mati sebenarnya, ya tidak butuh tanah subur, yang namanya pohon dadap ini. Dan ini satu sisi untuk menyokong bahan baku dari caplokan itu, dan satu sisi yang lain ini menjadi gerakan konservasi yang masif
bagi masyarakat Ponorogo untuk penghijauannya misalnya ya, untuk menjaga hutan, untuk menjaga lahan dari erosi, dari banjir dan seterusnya. Lalu bahan baku serompet ya namanya gebang. Itu ternyata juga masih impor dari Bali. Kita belum bisa menyediakan dari Ponorogo. Ini juga kaitannya dengan konservasi alam ya. Kemudian ada lagi bahan baku rotan. Ya, rotan ini juga masih impor dari kota lain. Padahal di hutan-hutan Ponorogo itu sangat potensial untuk menanam rotan, ya bahkan di lahan-lahan mati juga di pedesaan ini bisa memberdayakan masyarakat miskin yang miskin lahan ya nanti bisa diberdayakan di situ. Ini dari satu sisi. Lalu untuk yang tantangan dari pelaku ya dari gamelan ya, jadi pelaku gamelannya. Serompet itu langka, Mbak. Jadi yang bisa nyerompet itu bisa dihitung jari. Nah, itu perlu dilakukan diklat. Ya, Yayasan Reog ini sudah mau memprogram untuk penyerompetnya ya. Ini harus ada. Jangan sampai nanti unit-unit itu selalu ngebon dari yang lain. Karena selama ini masih ngebon terutama dari serompetnya ini masih langka. Kemudian pengendang. Ini juga harus dilakukan regenerasi atau pewarisan terhadap generasi muda. Kemudian juga terkait dengan pembarong. Ya, pembarong ini masih langka juga karena memang terkait dengan kebugaran satu, yang kedua skill ya. Ini juga butuh pelatihan dan itu harus masif ya karena memang dari waktu ke waktu pembarong ini itu saja ya yang tampil itu saja. Nah, ini harus dilakukan pewarisan sejak dini, sejak usia PAUD saya kira. Karena di PAUD juga sudah ada pembelajaran seni Reog Ponorogo. Tidak perlu menyewa karena kita sudah melakukan regenerasi dengan baik lewat diklat ya, pendidikan dan latihan dan seterusnya. Oke, jadi dari sisi itu, kemudian dari sisi penari jatil ya. Reog itu kan ada reog obyok, ada reog panggung. Yang reog obyok ini sedang mengalami kegaduhan terkait dengan isu mesum, bukan mesum, erotis ya. Tari erotis, tari edrek bokong itu ya. Tari itu kemudian ada dimaknai sebagai tari erotis yang tidak pantas ya. Karena memang ada oknum yang seperti itu tapi kemudian digebyah-uyah. Ya, digeneralisir bahwa jatil itu mesum. Jatil itu bahkan ada yang melabeli pelacur. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi tari obyok yang terkait dengan tari edrek itu memang harus dibina, dilatih oleh pakar tarinya yang tahu bahwa ini edrek bukan erotis gitu ya. Karena wilayahnya sangat tipis itu ya antara tari edrek yang dari seni tari dan tari edrek yang mengandung erotisme itu, nilai erotisme itu. Ini juga tantangan saya kira. Generasi muda bahkan jatil-jatil muda itu banyak yang mundur gara-gara ada isu-isu miring, ada anomali di lapangan itu. Nah, karena itu ini juga harus turun ya dari pemerintah daerah, kemudian dari Yayasan Reog, dari para seniman yang memang sangat mencintai Reog ini. Lalu ada tantangan-tantangan lain termasuk ini penyebar luasan ke ibu kota ke kota kabupaten di Nusantara, termasuk yang di negara lain. Itu harus ada gerakan-gerakan masif terkait dengan seni Reog Ponorogo baik dari sisi pentas maupun dari pengetahuannya. Ya, ini harus dipahami secara masif agar sertifikat UNESCO terkait dengan warisan budaya tak benda dunia seni Reog Ponorogo ini bisa dipertahankan ya. Kemudian ini termasuk pemetaan dadak merak yang pakai kulit macan asli dan bulu merak hijau. Itu harus juga dilakukan secara masif juga untuk dipetakan,
mana yang asli, mana yang tidak. Sudah dilakukan 510 yang sudah didaftar, tapi saya yakin masih sangat banyak, agar nanti tidak disita. Nanti konsekuensinya cuma tidak disita Mbak Yol, tapi juga dikenai denda dan penjara. Sudah dipenjara, sudah didenda, dan nanti sanksi sosialnya kan juga tidak enak. Ini Balai Besar BKSDA Jawa Timur sudah siap-siap untuk turun. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi dari aspek ini. Itu ya Sobat Literasi ya, tantangannya cukup banyak, tapi apabila kita terus berupaya dan juga kita mengutamakan gotong royong itu tadi, saya rasa semua tantangan dan semua halangan akan bisa dengan mudah diatasi, seperti itu. Baik Bapak, tidak terasa nih Bapak ya, kita sudah di penghujung acara, kita sudah banyak berbicara tentang reog. Nah, sebagai penutup ini Bapak, kami mohon jenengan Bapak Ridho ini berkenan untuk menyampaikan pesan untuk generasi muda, terutama Gen Z ini yang mungkin ada beberapa yang tertarik, mungkin ada juga yang nggak tertarik, mungkin ada pesannya Pak, monggo untuk disampaikan ke teman-teman, terutama untuk mahasiswa umum. Baik, para pecinta reog, terutama dari kalangan Gen Z, ya mari kita menyempatkan waktu untuk mengkaji lebih dalam, untuk melihat reog Ponorogo dari dekat, dari aspek pementasan maupun dari aspek keilmuannya, agar kecintaan yang sudah, kemudian yang masih belajar mencintai, atau bahkan yang masih belajar melihat reog Ponorogo ini ada bekal, ya, bekal yang pantas, bekal yang cukup, bagaimana kita mencintai reog Ponorogo, menjadi pelestari dan menjadi pengembang seni reog Ponorogo ini untuk masyarakat Ponorogo dan masyarakat dunia. Bahwa seni reog ini tidak saja menampilkan, mementaskan tontonan, tetapi di dalamnya juga syarat dengan tuntunan yang bisa dipakai untuk menghidupi dan menghidupkan karakter bangsa. Saya kira kecintaan seni reog Ponorogo ini tidak cuma untuk mencintai pementasannya, tetapi juga mencintai keilmuannya, karena bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan untuk membangun jati diri ke arah karakter luhur. Itu ya teman-teman ya, untuk pesannya harap diperhatikan dengan baik. Terima kasih Bapak Ridho kami ucapkan atas waktunya dan juga kesempatannya. Saya merasa sangat-sangat terhormat dan saya kalau boleh jujur dari tadi merinding Bapak Nji, karena banyak mendengar pengetahuan dan juga wawasan yang baru saya dengar kali ini gitu Nji. Sobat Literasi, dari perbincangan kali ini kita belajar bahwa reog itu bukan sebuah pertunjukan saja, tetapi juga bagian dari identitas, nilai, dan potensi akademik yang perlu terus dikembangkan. Mari bersama-sama kita lestarikan budaya reog Ponorogo, tidak hanya di panggung tetapi juga di ruang intelektual. Saya Yula Anggriani pamit undur diri, jangan lupa like, follow, dan juga subscribe YouTube Library Umpo Official, dan sampai jumpa di episode Lipcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.